Ayo bersyukur Tuhan. Yes. Terima kasih. Kami hidup sampai hari ini itu adalah semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua yang ada dalam kehidupan kami itu milik-Mu Tuhan. Kami menyatakan rindu kami Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rinduku
ini kayak mau diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan. Kau berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Penghiburan Tuhan dalam Misi. Kita baca dalam Roma 10 ayat 15. Bapak Ibu Saudara, nanti saya bisa minta membaca dalam satu pasal atau minimal satu perikop. Saya baca di ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Allah mengasihi semua orang, Bapak Ibu Saudara. Bagi Allah tidak ada perbedaan antara orang Yahudi atau orang non-Yahudi. Karena Dia adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Di dalam ayat yang ke-12. Ayat 13 selanjutnya mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, baik dia itu Yahudi atau non-Yahudi, akan diselamatkan. Ini adalah janji yang luar biasa dari Allah yang penuh kasih karunia bagi semua orang. Namun ada hal yang perlu dilakukan oleh manusia, yakni berseru kepada Tuhan. Berseru itu berarti berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus melanjutkan, bagaimana seseorang dapat berseru kepada Tuhan jika ia tidak percaya kepada Tuhan? Tentu tidak mungkin seseorang berseru jika dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup. Lalu dikatakan, dan bagaimana dia bisa percaya jika dia tidak pernah mendengar tentang Tuhan? Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Di sini Paulus ingin menegaskan bahwa betapa pentingnya ada yang memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Sehingga setelah mendengar, mereka bisa percaya. Dan setelah mereka percaya, mereka bisa berseru kepada nama Tuhan. Paulus mengutip dari Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Mari saudara kita lihat berita damai dan kabar baik. Saudara, dunia penuh dengan konflik. Konflik telah timbul dari seseorang masih kecil dan terus sampai seumur hidupnya. Gara-gara sebuah mainan saja bisa menimbulkan pertikaian pada anak-anak. Bertambah usia, orang bisa konflik karena apa saja. Pekerjaan, harga diri, persaingan antar saudara, konflik antara suami, istri, dan lain sebagainya. Konflik bukan saja terjadi dari luar, tetapi orang memiliki konflik di dalam diri sendiri. Konflik antara kenyataan dan keinginan. Konflik mengambil keputusan yang sulit. Konflik untuk menyenangkan diri sendiri atau orang lain. Nah, konflik-konflik ini terjadi karena manusia berkonflik kepada Allah. Yesaya 3 ayat 11 mengatakan, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya. Nah, saudara, nyatanya semua manusia adalah fasik. Semua orang bersalah. Paulus dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia lebih suka menuruti kehendak daging daripada keinginan roh. Lebih suka tunduk kepada keinginan diri sendiri daripada kehendak Allah.
Yakobus 4 ayat 1 mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Meskipun manusia diliputi oleh konflik, saudara, jauh tapi di dalam hati ada kerinduan untuk memiliki damai sejahtera. Nah, bagaimana bisa mendapatkan damai? Betapa indahnya jika hidup penuh damai. Sebab itu dikatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan kabar baik. Injil damai adalah berita Yesus. Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang kelahiran Yesus yang namanya disebutkan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Dialah sang Raja damai, saudara. Tidak ada damai itu, tidak ada bisa didapatkan di dalam diri manusia itu sendiri, saudara. Damai diperoleh dari Yesus. Dia datang sebagai Raja damai. Pada hari kelahiran Yesus, para malaikat mewartakan kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Dikatakan kesukaan besar. Bayi yang lahir di dalam palungan di Betlehem dikirim oleh Allah ke dunia untuk menjadi pendamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa, yang memberikan damai dalam manusia dan sesamanya. Jadi saudara, hal pertama jika seseorang mau memiliki damai di dalam dirinya adalah dia harus berdamai terlebih dahulu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dia harus menerima Yesus sebagai juru selamat dan memiliki Kristus di dalam dirinya. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Dengan diperdamaikan dengan Allah, maka Allah memberikan damainya di dalam hati kita. Damai dengan Allah akan memimpin kita kepada damai Allah. Sekali lagi saya ucapkan, damai dengan Allah akan memimpin kita kepada damai Allah. Sehingga kita bisa berdamai dengan diri sendiri, saudara. Menerima diri sendiri sebagai orang yang dikasihi Allah. Dan sebagai akibatnya bisa berdamai dengan orang lain. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Ini adalah berita baik yang merupakan penghiburan bagi semua orang. Alangkah indahnya jika ada orang-orang yang telah menerima pendamaian ini, membagikan berita ini kepada orang lain yang perlu damai. Kita sebagai orang yang telah diperdamaikan, mari kita menjadi pembawa berita damai ini kepada orang lain. Inilah penghiburan dari Tuhan di dalam misi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang seharusnya binasa, yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kami menerima pendamaian itu melalui korban Yesus di atas kayu salib. Kami yang berdosa, namun yang mau percaya kepada Yesus, dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih, Engkau menerima kami apa adanya. Dan itu yang membuat damai sejahtera ada di dalam hidup kami.
bahwa kami diterima oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan, biar kiranya kami yang sudah diperdamaikan, kami yang sudah menerima damai di dalam diri kami juga mau menyalurkan damai Tuhan ini, berita damai ini kepada orang lain. Kau percayakan Tuhan, jiwa-jiwa yang membutuhkan damai Kristus ini, untuk kami bisa membagikannya kepada mereka kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, diserahkan seluruh yang mengikuti acara ini. Damai Tuhan ada atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.